Ini adalah proses pemijatan untuk keseleo. Jika seseorang mengalami keseleo pada engkel. Tadi menurut keterangan dari Ustadz Adin, untuk pemijatan keseleo di engkel, jangan langsung dipegang engkelnya karena pasti mengalami sakit. Tapi dipegang dulu dari betis dan di bagian belakang lutut. Silakan Kang Adin. Ditarik di bawah betis, bawah di belakang betis. Tarik supaya bagian ini tidak terlalu tegang karena otomatis kalau disakit ini juga akan merasa sakit juga. Oke. Jelas bakal merasa sakit. Iya. Kalau keseleoannya udah lama kan bisa ya ditangani? Bisa Oh. tetap aja tinggal ambil dari bawah. Nah, ambil di bawah lutut betis otomatis harus ditangani dulu karena apa itu kalau langsung ke pusat sakit itu lebih otomatis sakitnya tambahin. Oke. Jadi kalaupun udah lama, bisa ya insya Allah bisa ditangani. Cuman memang prosesnya pasti agak lebih lama dibanding kalau keseleo baru ya. Oke. Suaranya Kang Adin katanya masih kurang jelas Kang Adin. Oh ya. Itu coba Mael di lebih dekat aja. Lebih dekatkan aja supaya bisa kelihatan juga supaya bisa kedengaran. Terus ambil bagian kaki, nih jempol ditekan seperti ini. Ya. Dilegang, lemas dulu. Apa rasa sakitnya ini pelegangan engkel. Habisnya engkel, supaya kan di sini dulu, supaya rileks, supaya tidak kaku. Biasanya kalau orang kena engkel tuh bunyi. Seperti ini penangannya. Tarik ke depan, mundur. Akan yang nggak sakit juga akan terasa tarikan ke depan. Sepertinya akan merasa sakit. Apalagi orang yang sakit bakal teriak-teriak. Main sakitnya. Apalagi yang nggak sakit begini. Ya. Nah, apalagi yang sakit. Nah, ini tadi pelan-pelan dengan terlalu terus diambil di sini nih. Nah, ini tarik sedikit yang terlalu besar karena sakit kalau orang yang sakit itu bukan main sakit. Dekat-dekatin. Nah, ini orang main sakitnya seperti ini. Terus diambil di sini. Nah, ketika saya pegang, kita ambil lagi sini. Karena engkel itu hubungan dengan tulang juga, sendian. Ini dasarnya di sini. Dasar dulu untuk ini, kan yang paling habis ini. Otot dasarnya ini. Otot dasar, sini sama ini dasar. Terus kembali terus dipijit di bagian bantalan ini Kang Asep. Tumitnya, di bagian tumit digeser ke atas. Pijitnya ke atas. Terus tarik lagi di sini. Nah, tarik di sini. Tarik di sini. Lakukan ya berapa hampir kurang lebih 20 menitan supaya dia nggak meringankan rasa sakitnya itu. Seperti itu. Lakukan seperti ini. Kalau dipaksakan terus dipijit, bagian ini pasti terasa sakit karena orang dalam keadaan sakit. Nah, setelah ada udah rileks, bisa ditarik juga. Nah, saya ada penarikan, makanya memang kondisi pasien juga harus kuat menahan sakitnya. Biasa kita ambil di bagian ini. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu mungkin cukup nggak? Kurang jelas, semua bisa dikoreksi lagi. Oke, jadi itu ya, metode pemijatan untuk keseleo pada engkel. Kesimpulannya kalau tadi keseleo pada engkel itu jangan langsung dipijat bagian engkelnya, tapi pertama kita ambil dari betis dan di belakang lutut. Betis dan belakang lutut baru kita lakukan proses pemijatan. Kemudian baru dilakukan proses pemijatan pada jempol kaki. Ya, pada jempol kaki kita bisa
Suaranya mantul lagi. Oh iya, sebentar ya. Soalnya ini ada dari sini nih. Oke. Nah, baru nanti kita kalau sudah lakukan proses pemijatan pada jempol kaki di engkelnya sendiri dilakukan proses relaksasi. Ya, proses relaksasi pelemasan. Oke. Boleh, Bang Kari ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu sebelum dilakukan praktek yang berikutnya? Silakan. Bu Tika mau bertanya? Iya, Assalamualaikum Ustadz. Gini, pengen tanya. Bentar, bentar, bentar. Eh, Bentar, Bu. Sebentar. iya, Ya, silakan, Bu. iya. Untuk tangan kanan, dari jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, itu jam 12 ketika istirahat, itu tangan itu terasa kaku. Padahal sudah ke dokter, asam urat apa semuanya itu normal. Tapi itu terasa kaku. Apa itu Mas ada masalah di mana? Di persendian atau gimana ya, Ustadz? Eh, Ibu ini enggak apa sebelumnya sudah cek ke dokter ke penyebabnya apa gitu? Sudah ke dokter, cuman tidak ada penjelasan secara pasti katanya mungkin asam uratnya gitu. Atau saya rasa atau gimana ya, soalnya sudah hampir 1 tahun, tapi dari jari telunjuk hanya 4 jari aja, dan itu sakitnya itu kalau sudah kita istirahat tenang jam 12 malam sampai jam 5, tapi ketika bangun normal kembali dan tidak ada sakit sedikit pun. Oke. Kalau memang belum Iya. kalau memang belum ketahuan penyebabnya, kami juga sebetulnya tidak bisa memastikan, Bu ya, apakah itu ada masalah pada apa gitu. Soalnya eh, Mhm. untuk lebih detail sih sebaiknya memang kita tegak diagnosa, dilihat dulu apa penyebab utamanya gitu. Kalau hanya dari yang dirasakan memang tidak maksimal. Tapi dari berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, setelah Iya. dicek asam uratnya bagus, dicek gulanya juga bagus, terus kemudian yang Iya. lainnya tidak masalah, ya bisa saja ada faktor lain mungkin dislokasi pada eh, sendi pergelangan tangan sehingga mempengaruhi sistem saraf pada jari-jari yang lain. Oleh karena itu bisa mungkin Kang Adin dicontohkan untuk pemijatan pada sendi apa sendi tangan Kang Adin. Iya, Tangan persendian ya, di telapak tangan itu terasa kalau dipaksa, ya itu pergelangan tangan. terasa bunyi gitu loh. Iya, terasa Iya, seperti bunyi cetok gitu loh di pergelangan tangan itu. iya, itu kemungkinan besar ada dislokasi pada sendi pergelangan tangan yang mempengaruhi ke ujung-ujung jari biasanya, Bu. Nah, oleh karena itu silakan disimak nih Kang Adin yang Iya, akan mohon mohon jawaban dari Kang ya, Andin. Terima ya, kasih. ya. Silakan ini Kang Adin diperlihatkan. Ini pergelangan tangannya ya. Sama aja, Sob. Tangan kanan, Mbak, Oh, tangan kanan kanan katanya yang kanan. itunya. Tangan kanan. Iya, Seperti biasa Bu ya, kita lakukan iya, relaksasi juga. Seperti biasa, lakukan pelemasan ke bagian otot, jangan lakukan ke bagian yang sakit. Biasakan lakukan ke bagian otot. Ini dikatakan titik asik. Titik asik itu titik sakit. Saya dipegangnya akan merasa sakit betul kan akhir. Ini titik asik. Ketika dilakukan titik, ini akan merasa sakit. Apalagi berhubungan dengan pergelangan yang dirasakan sakit. Kita ambil dulu dari sini. Di bawah ini ada otot ini. Nah ini rasa sakit. Nah, kita pegang bagian ini. Otot yang di bawah ada bagian atau ada bilang uratnya sama saya. Nah, bilangnya oh urat. iya Nah, ya, ini kita terasa. tarik tarik ke atas. Pasien yang pasien itu akan merasa sakit Bu. Rasa sakitnya Iya, jelas akan terasa sakit. Satu itu, kedua kita ambil lagi ke iya, bagian titik sakit lagi, titik asik. Ini lagi ambil sendiri. Terus nanti kita tarik di sini. Nah, dari sini Bu, dari sini ambil tarikannya. Nah, di sini tarikannya. Biasakan siap. kita direlaksasi dulu.
tarik, tarik lagi dari sini, saya balikin ke atas, baru kita ambil ke bawah dulu, kita tarik ke bawah ke atas. Seperti ini Bu, lakukan beberapa kali supaya rasa hilang sakitnya hilang. Ini kan rasa sakit kan? Nah, kita ambil gitu, Ya, kita tarik lagi ke sini Bu. Nah, ambil bagian titik. Nah, ada bagian titik ini Bu. Nah, di sini kita pegang tangannya, pegang tangan. Ambil seperti yang tadi yang iya. barusan kita lakukan, seperti yang telinga berdengung atau mata jenis, bisa dilakukan sakit kepala yang titik 2 jari itu. Yang Oh, barusan titik tadi ya, kita 2 jari. sharing praktek. Siap, siap. Nah, kita lakukan di sini juga. Ambil titik sini dulu lagi Bu. Nah, kita direlaksasikan dulu, dilemesin lagi. Kita ambil lagi di titik ini, 2 jari sini. Titik 2 jari bagian tangan kanan saya, pegang sini. Sakit kan? Sakit. Nah, ini sakit. Nah, sakit. Terus nah, nanti kita ambil gini Bu. Nah, titik ini nih. Nah, titik penggalangan tangan. Kita belang kanan tuh kita gunakan seperti ini nih. Nah, supaya ada bunyi. Nah, bunyi kan? Nah, ini bunyi ini nih. Lakukan tiap hari supaya nggak ada pembekuan, kebas, seperti itu. Lalu seperti biasa kita tarik lagi dari kemarinnya, jari-jari kita tarik, sama semuanya kita tarik, tarik lagi sama seperti barusannya waktu lakukan, sama ini, tarik lagi sama. Terus kita ambil lagi titik hegu apa itu katanya. Titik, titik sakit juga seperti ini Bu. Lakukan ini seperti kita lakukan tadi praktek ini. Titik sakit. Nah, ini sakit kan? Sakit. Nah, sakit. Siap, siap. Titik sakit ini. Kita akan merasakan. Nanti gumpalan darah yang ada di sini sumpatnya itu teraliri dari sini. Balikin ke sini Bu. Nah, balikin lagi ke sini. Lakukan pemijitan, pemanasan juga seperti ini. Terus lakukan, balikin lagi, lakukan ke depan di sini. Nah itu kita lakukan sedikit-sedikit ini bagian jari-jari ininya, supaya ada peredaran darahnya lebih bagus. Seperti ini, terus kembali lagi ke sini Bu, ambil lagi ke sini. Lakukan berapa kali supaya aliran darahnya lancar. Lalu kita tarik. Kalau ada ini, bisa atau bisa kalau kena ini kan, kalau kayak gini, tarik supaya bunyi juga. Seperti itu kemungkinan yang saya lakukan. Ya, makasih. Siap. Terima kasih sekali lagi, Kang Andin. Ya, tadi Ibu Tika ya sudah diperlihatkan bagaimana cara pemijatan untuk tangannya yang sering mengalami kebas, sering mengalami sakit, dan diakibatkan adanya masalah pada pergelangan tangan. Tadi sudah disimak Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa mempraktekannya sendiri. Ya, bisa mempraktekannya sendiri bagaimana cara memijat titik apa tadi? Titik haigu ya. Haigu. Titik haigu ya di sini dirutinkan, kemudian dari mulai 2 jari dari persendian apa dari pergelangan tangan dilakukan pemijatan juga, kemudian dilanjutkan lagi ke relaksasi pada jari-jari tangannya dilakukan setiap hari katanya Bu tadi ya, dilakukan setiap hari ya. Baik, ini juga Kang Adi ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hamdi nih. Ada pertanyaan dari Pak Hamdi, di tempat saya rata-rata yang pijat karena pegal. Mereka pekerja berat pemanen sawit. Di mana saja titik pijatnya itu Kang katanya. Pegal itu bagian mana? Pegal itu ada yang bagian pundak. Nah, ini karena mungkin kerja berat Kang ya. Kerja berat itu otomatis kebanyakan di sini. Di pundak. Nah, di pundak. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan Kang Adin mempraktekkan bagaimana cara memijat pegal-pegal pada pundak, terutama pada
para pekerja berat ya. Oke, silakan Kang Adin di. Kan mereka biasanya orang sakit badan itu otomatis harus dibuka bagian ini kan kita bagian apa pertanyaan pegal pundak jadi rasakan tuh pundak ya. Biasanya kalau pekerja berat tuh yang biasanya di sawitnya, nah biasanya dilakukan tuh yang dirasakan kebanyakan di bagian pundak. Nah di sini, nah di bagian pundak sini nih, ini biasanya kalau terasa pundak berat ini di titik pundak ini bisa berhubungan dengan hembus besar. Hembus besar itu berhubungan bisa sakit kepala, migrain, vertigo ada di sini. Nah, sini biasanya ketika melakukan pembekaman di sini tuh ada gumpalan darah yang hasil ya, ya kayak gumpalan darah. Ketika dilakukan gumpalan darah di sini dipijit luar biasa, rasa ringan beratnya itu masya Allah bisa hilang dengan seketika setelah dipijit sama dibekam. Ini di bagian ini biasanya kalau orang berat di sini di bagian yang terasa berat di bagian ini. Bisa dilakukan dengan pembijitan ke atas. Nah, ini belikat. Nah, tadi di wilayah belikat ini bisa dilakukan di bawah. Di sini. Masuk ke darah. Ini biasanya dilakukan sakit punggung. Kan punggung ini ya. Ini kan daerah punggung. Daerah punggung. Nah, kita lakukan di wilayah belikat. Karena yang suka bekerja berat tuh dididik dengan pundak yang selalu dilakukan bekerja. Nah, di wilayah ini. Nah, lihat kan merah? Nah, ini biasanya wilayah ini. Kalau udah kena di bagian lekat itu akan merasa ringan. Terus di bagian ini juga termasuk daerah sakit. Nah, karena yang terjadi ke bagian orang yang terjadi di sini terjadinya apa nanti disebut itu encok lah. Nah, encok di wilayah ini biasanya dilakukan orang yang pekerja keras di bagian ini. Ini walikat di bagian ini yang terasa selalu terasa sakit, susah tidur juga. Seperti itu. Sama kiri kanan di bagian belikat. Bagian belikat sama di seperti ini gerakannya. Seperti ini. Lakukan ke bawah. Terus pijit di bagian ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pijitnya lagi. Satu. Hitungan itu cuma hitungan dasar aja. Nanti kita pakai ini. Terus di sini ini untuk meringankan sakit kepala, migrain itu seperti ini. Jadi ditarik di sini, leher tarik ke atas tengah. Nah di sini. Kembali lagi di sini. Itu kan pemijatannya dari atas ke bawah atau ditekan-tekan aja katanya ada pertanyaan. Banyak. Pemijatannya Di
Ya, transit di sini nih. Ini bawa ke dalam. Oh, di bawah. Jadi dari ini Pak ditarik ya, dilakukan penarikan dari ke dalam ya, ke arah dalam. Masuk ke sini. Kalau lagi apa nongkrong gitu ya, lebih enak. Kalau orang langsung tidur bisa. Biasanya seperti itu. Nah, ini seperti itu. Kalau lagi jadi dulu sambil duduk. Tarik sini. Nah, titik sakit ini nih. Nah, kelihatan merah. Biasanya bagian ini yang terasa sama punah. Kalau bagian punggung ini ke sini, kita pijit ke sini. Atas, ke atas, terus ke atas, masukkan ke atas, bisa masuk lagi ke sini. Seperti itu langsung. Oke. Yuk, dimatikan. Ini mikrofonnya. Oke, tadi Bapak Pak Hamdi sudah di ini ya, sudah diperlihatkan cara pemijatannya. Jadi bukan cuma ditekan-tekan aja Pak, tapi ada masuk juga ya, ditarik masuk dari atas ke arah bawah ke arah dalam. Seperti itu Pak. Ya. Kemudian tadi juga ada yang bertanya kalau encok sebelah mana? Ya tadi pegal-pegal di tempat tadi itu sama dengan encok. Nah itu yang ditunjuk sama Kang Adian itu titik encok juga di situ. Nah itu tadi pemijatannya sama dengan itu ya, dengan titik encok. Nah sekarang baik kita lanjutkan ke pemijatan untuk saraf kejepit Kang Adian. Yang bagian pinggang bawah yang kemarin sama kayak Kang Yayat. Ya, silakan kita akan sama-sama melihat bagaimana cara pemijatan untuk saraf kejepit. Syarat kejepitnya bagian mana? Dari pinggang ke kaki. Yang ke kaki ya. Syarat kejepit biasanya dilakukan berarti itu di bagian simetris bagian tulang ekor. Ini bagian tulang ekor ke sini. Ini tulang ekor ya. Jangan dipijit di bagian tulang ekornya. Jangan dipijit di bagian tulang ekor ini. Ini rawan. Ini persambungan ini sama tulang eh, C1 C7. Jangan dilakukan seperti ini, jangan dilakukan pijit. Kecuali dipijit itu di bagian sampingnya. Kalau orang yang menderita asam urat atau tulang belakangnya bermasalah, kelihatan dari sini. Dari tulang itu ada simetrik enggak, sejajar atau enggak. Bisa diukur dari kakinya, antara dua kaki itu lurusnya sama atau tidak. Kita ambil bagian orang yang merasakan dari syarat kejepit. Syarat kejepit yang kita lakukan pertama di bagian pinggang ini, pinggul di pinggang di wilayah ini. Nah, di sebelah ini kita dipijit pelan-pelan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu lembut. Biasanya kalau orang yang nggak biasa, mungkin ada geli juga. Apalagi nggak sakit, kalau orang nggak sakit, udah geli sakit lagi. Nah, kalau nggak ini, mungkin geli seperti pijitannya. Terus lakukan pemijit kecil. Jangan dilakukan pijit di belah ini, itu berbahaya. Dilakukan harus di seperti ini, lakukan pemijitannya. Lalu tarik pelan-pelan seperti ini, diputar,
di wilayah punggung. Jangan di sini. Jangan dilakukan pembijitan di wilayah tulang belakang. Nah, kita diambil di wilayah ini. Nah, caranya diputar. Putar, putar sampai ujung pundak, harus sampai ujung pundak. Seperti ini terus lakukan sampai ujung pundak ini. Tapi jangan dipijit bagian C1 sama C7, jangan dilakukan ini. Terus lakukan seperti ini supaya lebih relaksasi. Terus lakukan, tarik lagi ke sana, nah, langsung dipuyarkan lagi seperti ini. Setelah itu lakukan pemanasan sederhana. Nah, seperti ini. Lakukan pemanasan sederhana. Pemanasan sederhana. Biasanya orang yang nggak sakit itu pasti geli. Nah, jangan terlalu tekan, jangan terlalu keras. Bikin relaksasi. Seperti ini, terus lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini, terus sampai ke bawah. Ke bawah. Ini berhubungan sakit pinggang salah kejepit ya. Kalau yang ada partnernya sambil dipraktekkan juga nggak apa-apa ya. Silakan sambil dipraktekkan aja kalau yang sudah ada partnernya. Nah, kita lakukan terus direlaksasi, terus direlaksasi, jangan terlalu kencang supaya tidak terlalu kaku. Terus lakukan beberapa kali, beberapa kali. Nah, setelah itu kita ambil di bagian paha. Ambil di bagian paha. Cara pemijitannya jangan dilakukan ke atas dari bawah ke atas. Jangan seperti ini, jangan dilakukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tapi dilakukan ketika sakit pinggang sama cara kejepit, kita ambil di bawah di atas ke bawah. Biasa daerah sini nih, daerah-daerah geli sama sakit di daerah sini. Bukan seperti ini, sedikit-sedikit. Lakukan seperti ini. Untuk relaksasinya ya. Seperti ini. Rasa sakit yang gatal ya, geli ya. Nah, seperti ini. Kalau orang yang kena saraf kejepit itu terasa sakit akan di bagian ini, di bagian pinggul sini, di bagian pinggul sini, yang terasa sama di bagian pas ini. Nah, ya, yang nggak sakit itu merasa sakit ya, apalagi yang sakit. Barusan ada pertanyaan Kang Adit, kenapa jangan dari bawah ke atas? Katanya harus dari atas ke bawah. Itu kenapa Kang Adit? Itu jadi yang dia saya rasakan itu mungkin dari beberapa metode yang lakukan, yang terasa orang ketika saya lakukan seperti itu lebih efektif, lebih cepat penyembuhan. Dan ke sini memang itu juga nggak salah, tapi lebih yang saya lakukan seringnya melakukan dari atas ke bawah, lebih cepat penyembuhannya seperti itu. Terus kita lakukan seperti ini, pelemasan dari sini ambil lagi begini, seperti ini. Kecuali nanti sebaliknya, sebaliknya mungkin ke ada depannya, di depan lutut ada lagi cara menarikan ke atas seperti ini. Kalau di belakang tuh harus ke sini, kalau ke belakang tuh harus di sini kaset diambilnya, kalau dari depan ngambil ke sini, kebalikannya gitu. Terus lalu lakukan pijakan di bawah, di atas lutut, tetapi si lututnya biasakan pegang. Nah, dari sini pegang lututnya itu di, nah ini lutut nih kita pegang, nah, si lututnya pegang seperti ini, lakukan terus. Dan ini si tulang, si lututnya dipegang ini sambil diperbaiki.
diperbaiki. Nah, setelah itu lakukan pijakan di atas, di belakang lutut ini. Nah, seperti ini supaya aliran darahnya tekan dulu, nanti kita lancarkan lagi. Tekan, ambil ke sini supaya warna ini juga warna kuning. Oh, sampai warna kuning. Supaya aliran darahnya itu ternak dulu, nanti kita lancarkan lagi. Seperti ini. Nah, lakukan berulang-ulang bagian ini. Nah, ini ada rasa bunyi enak kan bunyinya. Nah, itu. Nah, itu kalau orang bermasalah dengan saraf kejepit, sakit pinggang, bunyi itu masalah langsung ada rasa sakit. Selalu itu ini nih bagian tumit. Nah, si bagian tumit itu dipijit. Lalu bagian tumitnya dipijit. Ini selalu dipijit. Kita tekan-tekan seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu lepas lagi, dilepasnya supaya warna kuning itu jadi warna merah lagi, putih. Kan bedanya warnanya ya. Lepas, nah, dari sini supaya air merahnya lancar. Bisa lakukan lagi seperti ini. Seperti pijakan seperti ini bisa lakukan lagi. Itu ada pertanyaan lagi kan, emang harus diinjak gitu atau bisa ditekan pakai tangan? Bisa. Bisa diinjak. Kalau mau ditanya kan kenapa fungsinya kaki itu kita bisa gunakan tanpa tenaga lagi. Kalau gini bisa juga seperti ini ya. Enak seperti ini bisa lakukan. Tapi lebih dominan ke kaki karena itu tuh darahnya lebih enak nanti kalau ketika dilepas tuh enak. Bisa dicoba kan Asep. Nah, seperti itu. Bisa pakai tangan juga bisa Asep. Seperti ini. Seperti ini bisa pakai tangan. Seperti ini lakukan atau pakai kaki seperti ini dilakukan sama cara kerjanya kiri dan kanan sama dilakukan seperti itu. Setelah itu lakukan seperti itu. Metodenya bisa ditarik seperti ini. Nah, itu akan bunyi dengan sendirinya. Seperti itu. Bisa pakai tangan atau bisa pakai kaki. Lakukan sampai rasa hilang, sakitnya hilang. Minimal meringankanlah seperti itu. Kan masalahnya kalau penanganan saraf kejepit itu bukan satu kali, bisa diulang. Bisa secara langsung dengan langsung sehat bisa juga seperti itu. Oke, ada yang lebih ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, itu tadi ya. Maaf, dimatikan dulu. Itu tadi sudah dijelaskan ya bagaimana pemijatan untuk saraf kejepit terutama bagian kaki ya. Soalnya kebanyakan terjadinya saraf kejepit itu dari mulai pinggang ke bawah. Dan kita sering melihat ada orang yang saraf kejepit itu sampai kakinya mengecil. Nah, itulah titik pijatnya supaya saraf kejepitnya tidak sampai menjalar sampai ke kaki gitu. Tapi kebanyakan kan yang kita bertanya ya, kalau saraf kejepit itu bagian tulang belakang yang harus kita perbaiki. Nah, insya Allah nanti kita akan praktekkan lagi selanjutnya. Tapi menjawab dari pertanyaan dari pertama dari Pak Hamdi ya, apakah pijatannya itu ada pijatan cuma ditekan-tekan aja, jadi dijawab sama Kang Adin bahwa pijatannya itu masuk ya, tekanan masuk. Kemudian kenapa harus dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas? Karena kalau dari atas ke bawah itu sensasi untuk proses penyembuhannya agak sedikit lama. Kenapa? Karena sirkulasi darahnya nanti justru malah ke bawah bukan langsung balik lagi ke jantung. Gitu. Yang ketiga, tadi menjawab pertanyaan dari Bunda Yuni, itu
apakah harus pakai kaki penekanannya? Sebetulnya tidak harus, Bu. Bisa juga menggunakan tangan. Cuma kalau menggunakan tangan otomatis tenaganya harus ekstra. Gitu. Kalau pakai tangan tenaganya harus ekstra. Tapi kalau pakai kaki kan tinggal kita injek aja itu cukup gitu. Tapi kalau pakai tangan pasti otomatis harus lebih ekstra. Belum lagi kita mijatnya pakai tenaga, nekennya pakai tenaga, lebih ini eh, lebih apa lebih capek nantinya gitu. Ya, nanti rekamannya insya Allah ada ya. Nanti rekamannya saya seperti yang saya janjikan, rekamannya akan di-share. Tentu saja akan di-share ya. Karena eh, bisa akan lebih ini lagi lebih lebih efektif lagi untuk pengerjaan nantinya supaya begitu kita mempraktekkan sambil melihat videonya juga lebih efektif gitu ya. Nah ini sekarang kita akan menjawab tadi pertanyaan dari beberapa penanya sebelumnya gitu ya. Bagaimana Kang Adin kalau misalkan yang syarat penjepitnya itu bagian punggung gitu, bagian punggung syarat penjepitnya, sehingga sampai sulit digerakkan sampai ada kemarin ada pasien saya Kang Adin yang sampai datang dia nggak bisa bergerak, nggak bisa digerakkan sama sekali pinggangnya, sakit kalau digerakkan tuh, sampai pinggulnya nggak bisa digerakkan. Bahkan ketika mau dibekam pun nggak bisa tengkurap karena sakit kalau tengkurap harus miring dia. Kalau miring di bagian pinggul yang tidak sakit aman, tapi ketika miring ke bagian pinggul yang sakit, wah luar biasa sakitnya. Nah kalau untuk pemijatan seperti itu bagaimana Kang Adil? Silakan dijelaskan. Dari jelasin bagian dari tidur. Ketika yang ditangani dari punggung, kita tadi udah jelasin dari punggung tuh di wilayah sini ke atas kita dipijit secara diputar seperti ini. Harus seperti ini dulu. Lakukan seperti ini. Sampai ke ujung pundak. Nah, sampai ujung pundak ke bagian tulang belakang C1 sampai C7. Ya. Balik lagi. Terus lakukan terus. Setelah diputar lakukan penekanan. Terus setelah itu lakukan kalau terasa dari punggung sakit, ambilnya ke dalam dalam perut, di perut, tarik ke di dalam, tarik ke atas. Karena biasanya kalau punggung itu berhubungan dengan otot perut juga sakit. Karena kita tarik dari sini, aset ya, dari sini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini terus tarik. Nanti ke bawah. Nah, di sini tarik ke atas. Seperti ini. Lakukan tarik ke atas. 3 tarikan, tarik ke atas. Itu bagian otot perut yang tertarik oleh otot punggung tuh akan terasa ringan. Akan terasa ringan karena otot perut juga terasa sakit kan dari tarikan otot punggung. Lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini 5 kali tarikan, terus dilakukan berulang-ulang. Seperti ini lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Upayakan kalau berbagian dengan pinggang di sini ototnya. Nah, ini lakukan kaset seperti itu. Cukup. Ya. Oke itu ya. Eh, kalau ini untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Yuni tadi kan kalau untuk pemijatan tulang ekor tidak boleh, tapi sementara untuk bekam itu malah ada titik untuk tulang ekor. Ya memang itu salah satu perbedaan Bu ya, salah satu perbedaan antara bekam sama pijat. Makanya bagusnya disinergikan ketika pemijatan tadi untuk tulang belakang yang bermasalah. Tadi sudah dicontohkan sama Kang Adin, maka ditambah dengan pembekaman insya Allah akan lebih efektif lagi. Ya. Terus yang selanjutnya Kang Adin masih ada lagi pertanyaan nih. Ya siap-siap aja Kang Adin lebih capek lagi.
Untuk penyakit lutut cara pijatnya bagaimana katanya Kang Adin? Eh, mau sebelum itu ada nih kalau ambeien bisa dipijit ya Kang Adin? Untuk ambeien ada pemijatan nggak untuk ambeien? Alpen itu apa? Pak, Alpen, sebentar di ini ya. di Ya. dinyalakan dulu mikrofonnya. Masih biasanya itu dilakukan oleh lawan Indonesia. Biasanya titik seperti ini, titiknya. Itu untuk ambeien. Nah, titik seperti ini. Titiknya seperti ini. Biasanya seperti ini yang lakukan. Nah, seperti ini, ya kan? Seperti ini. Terus ini. Biasanya kan ada yang susahnya sakit di wilayah ini bisa dilakukan dengan pembekaman ya dari sini tiga ini sama di sini insya Allah kalau pendidikan seperti ini ada tambahan bisa biasanya tambahan itu kalau anda itu dari di sini kan nah titik ini kan seperti ini atau juga bisa di bagian ini titik jari kalau di posisi di atas atau di bawah sama aja di sini di injak aja ini nih amalnya nih ini beberapa kalau kaki itu unsur apa namanya banyak dari saraf-saraf itu paling banyak dari kaki di sini itu bisa dikatakan daya ambien lambung dan sebagainya ini konsepnya pasti namanya ibu jari ya dari manis ya. dari manis dari manis nih konsep di bagian ini seperti ini bagian untuk ambien. Jadi itu Bunda ya. Untuk ambeien di titiknya itu Bun. Tadi di bokong ya, mohon maaf apa itu. Jadi pas yang kalau di titik itu titik bekam itu awarik tapi ini agak ke bawah titik bokongnya. Kemudian ada titik pembekaman tadi di apa titik pemijatan di bagian mendekati pergelangan kaki plus di ibu jari kaki. Ya, pada ibu jari kaki dengan pemijatan seperti itu tadi ditekan dulu ya di apa diinjak dulu pahanya, kemudian di jari manisnya. Nah, jari manis pada kaki lakukan pemijatan seperti itu supaya apa? Tadi supaya aliran darahnya ditekan dulu, ditahan dulu, baru nanti setelah dilakukan pemijatan aliran darahnya lancar lagi. Nah sekarang mungkin satu lagi Kang Adin ini ada pertanyaan lagi untuk sakit lutut ya cedera lutut mungkin yang akibat keseleo juga bisa jadi ya. Nah, cedera lutut ini pemijatannya seperti apa? Kita kita luruskan yang ya tadi biasakan kita lakukan relaksasi dulu di bagian sini. Ini lutut sakit lutut. Nah, biasakan kita lakukan relaksasi di sini. Kalau posisi belakang kita ambilnya ke bawah, kalau depan kita dilakukan ke atas. Kita lakukan di sini. Nah, kita lakukan seperti itu. Pelemasan seperti ini lakukan. Nah, di titik ini kita lakukan dulu. Nah, titik ini lakukan. Ini akan terasa geli, sakit. Di sini juga dilakukan seperti ini akan terasa sakit. Nah, di sini nih sakit kan? Sakit sama geli ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, titik ini, tariknya seperti ini.
atau tarik ke sini lagi. Kita jangan langsung ke intinya ya, jangan langsung ambil ke sakitnya. Kita lemesin dulu. Lemesin dulu. Lalu ambil yang ke bawah ini nih. Nah, di sini di belakang lutut. Nah, belakang lutut kita lakukan di belakang lutut nih. Tarik supaya lancar perjalanan darahnya di sini. Tarik, langsung tarik ke bagian betis ke atas. Nah, yang di bawah bawah. Dari betis ini ke bawah. Kalau dari depan ke atas, kalau yang di belakang ke bawah. Lalu ke bawah lagi, tekan bagian yang sakit. Di sini kan biasanya yang dirasakan oleh lutut di sini nih. Nah, tarik ke dalam sini, putarkan, tarik ke depan. Nah, terus ini tepung kurung ya. Ini lutut. Nah, di sini tarik ke sini, lalu tarik ke sini, tarik lagi ke sini. Diputar Bu di sini, di sini. Biasa kalau yang sakit, waduh masalah nih. Diputar, tarik ke atasnya nih. Selalu lakukan. Nah, habis semuanya lakukan, lalu sini lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini, relaksasi terus, lakukan. Tarik lagi ke bawah, yang bawah ini nih, tarik lagi ke sini. Terus lakukan berulang-ulang seperti ini. Oke, itu ya untuk sakit lutut. Jadi pemijatannya seperti itu tadi. Peradangan lutut juga sama ya, dipijatnya seperti tadi ya. Oke, bisa katanya Bun. Untuk pengapuran juga sama seperti itu Bun. Bisa dilakukan selain peradangan, pengapuran juga bisa dilakukan pemijatan seperti itu. Terus ada juga yang bertanya Kang Adi barusan, katanya kalau engkelnya bengkak itu bagaimana penanganannya? Engkelnya bengkak nih. Seperti yang biasa kita lakukan itu, ankle tetap aja, tetap kita lakukan seperti pemanasan. Jangan dilakukan ankle-nya langsung kalau bengkak. Biasanya kalau saya melakukan terapi penyembuhan ankle itu dikombinasikan dengan bekam, tetap harus dengan bekam. Nah, setelah kita lakukan pemijitan ringan tadi, terus titik ankle tuh yang di seperti ini, kita titik ankle ada yang sakit. Nah, kita pelemasan seperti biasa ya, lemas seperti itu. Yang sakit itu yang mana? Di wilayah mana yang sakit? Lakukan pembekaman. Setelah baru pembekaman dibuang darahnya, baru kita pembijitan ringan. Tetap pada dasarnya itu tetap harus ada pembuangan darah. Kalau bahasa Sunda itu apa? Darah yang ini bekas benturan, itu harus dibuang darah punya tiwung, ketiwungnya terus dibuang. Seperti itu. Lakukan pembekaman sama terapi yang barusan saya pernah lakukan. Kalau misalkan ditambah sama ini, tambah kayak dibalur, apa, diolesin apa gitu, atau ditempelin apa bisa? Bisa. Apa aja dengan ini? Biasanya kalau kalau orang-orang daerah kita main bola itu perkampungan biasanya lakukan seperti beras direndam, berasnya direndam, terus pakai cikur. Beras cengkur, Nah, dilakukan seperti itu. Tambah apa lagi jahe sedikit, langsung dibalut, balut pakai kain. Kalau main bola bakar dekernya, deker, nah itu kan deker seperti itu. Kalau bengkak parah perlu digigit, perban nggak? Banyak. Kalau bengkak parah perlu digigit nggak atau diperban? Bengkak? Ya, diperban. Boleh. Karena kan itu untuk masukin dulu ramuan dari itu. Supaya menyerap. Nanti juga setelah bengkaknya mengurang, baru kita bisa dibuka.
kayak patah tulang langsung digigit, nggak terasa ranyan. Oke. Oke, sepertinya untuk sesi praktek yang dilakukan oleh Kang Adin dirasa cukup dulu. Insya Allah nanti kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang masih ingin bertanya tentang pijat, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan Kang Adin via grup atau via Japri nantinya ya. Soalnya kalau semuanya di full kan gitu ke Kang Adin pertanyaannya hari ini, kasihan modelnya disiksa terus gitu. Disiksa terus sementara dia tidak ada keluhan apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan modelnya memang punya keluhan itu akan lebih efektif, lebih nyaman dilakukan proses pemijatan terus-terusan. Cuma tadi ya yang pertama eh, oh tadi ada yang request nih teknik time machine katanya yang mata itu. Ada yang request teknik matai. Mungkin satu atau dua jenis aja Kang Adi untuk yang kemarin diperlihatkan di video yang waktu apa yang didemokan sama Kang Reddy itu. Bisa ini didemokan matainya. Oke. Ya Bu Hana, kita ini ya kita perlihatkan teknik matai. Bentar, Kang Din. Oke. Teknik mata itu dasarnya harus ditarik telapak kaki dulu, di telapak kaki kita tekan. Biasanya tekanannya ada yang di kaki, ada penekanan seperti ini, penekanan seperti ini, pangan dari lutut lapis seperti ini. Dari sini ambilnya seperti ini, lakukan seperti ini. Itu dasar dari mantai. Lakukan. Jangan tekan gini, ini akan terasa sakit-sakit kan? Sakit. Nah, tapi di sini. Jadi mulai dari sini mulainya. Dari sini, jangan terlalu ditekan sakit. Kalau tekan ini sakit. Di sini. Itu. Jangan diambil ke sini. Ini kan sakit kita. Sakit. Nah, itu kan sakit. Lakukan seperti ini dari sini. Nah, lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Tekannya seperti tekanannya. Bila mana ini jangkauannya nggak terlalu jauh, kita lepas masuk ke sini. Karena nggak terlalu, kita harus di sini pasti jauh. Kalau jauh, jangkauannya akan terlalu jauh. Kita ambil ke depan. Dari sini ambilnya. Ini mantai. Lakukan tekanan. Lalu tekanan ini juga. Lakukan ini. Lakukan ini. Lakukan ini. Lalu tekan di sini. Lakukan tekanan ini. Seperti ini. Seperti ini. Masuk. Yuk. Akan mulai dari rasa sakit syarat kejepit bagian pinggul juga. Seperti ini yang terasa akan syarat kejepit bagian paha. Di sini syarat kejepit bagian kritis. Kita lakukan putar lagi sini itu bagian pinggul. Penekanannya seperti ini. Tenaganya bukan tenaga dari tangan tapi tenaga dari badan. Dan kita tangan bergerak, badan kita yang memberi tenaga tekanan. Terasa kan? Ini terasa. Angkat terasa ke bagian pinggul ya. Lakukan seperti ini. Ini lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini. Penekanannya seperti ini. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawah lagi. Lalu ke bawah lagi. Bawah lagi seperti biasa. Kita bawah lagi. Kalau tarik.
Apa nanti ada di sini, Esma. Tarik ke sini. Atau kalau susah, kita tarik. Nah, kan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tarik. Tekan ini, sambil tekan ini. Satu, dua, tiga. Ambil ke bawah. Gantian ya. Ditekan. Ya. Tekan ini. Supaya satu, dua, tiga. Itu bisa 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 digerakan seperti ini. Tekan seperti ini. Lalu belakang. Ini titik dasar ya. Dan jangan di pinggul tapi di atas pinggul di sini. Bawah ini. Pinggul tadi. Karena duduknya di sini. Nanti ada penekanan di sini kasih bagian tumit. Ini bagian ini ditekan. Masuk akan terasa air darahnya tuh kayak terputus tapi setelahnya ringan. Lalu tarik. Pasiennya akan terasa sakit nggak? Tariknya ya ini akan terasa sakit ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu bawain ya, bawain tuh terus selanjutnya kita tarik tangannya ke belakang. Kita ambil ke sini, kita ambil ke sini, ya. Ininya kakinya sini. Ini tarik pelan-pelan, tarik satu, dua, sampai ke atas ya. Nah, seperti ini. Itu buat pinggang, syarat lebih juga seperti itu. Buat pinggang juga bisa. Karena ada tekanan dari kaki. Kelepasan dari kita bisa dipegang, bisa diambil dari sini juga, sini juga, karena tekanan dari badan. Oh, bisa seperti ini. Seperti itu. Oh, ya betul. Bisa metode keraknya, kaset. Jangan di sini ya, cara keraknya jangan di sini, tapi di bawah sini. Kita lakukan. Ya, satu, dua, seperti itu. Di bagian ini kasetnya ada yang lakukan seperti ini, ada yang lakukan seperti ini, bisa. Atau dalam keadaan duduk. Gimana kalau dalam duduk? Tadi tuh payung tadi itu. Apa aja namanya? Sila, sila, sila. Biasanya sambungkan. Sambungkan. Kita ambil di wilayah ini.
tulang ekor. Yang kita biasanya kalau ketutup diambil di wilayah tulang ekor. Biasanya buka, masukin, masukin. Jangan ditekan ya, jangan dilawan, tapi harus diikutin. Nah, itu terlihat bunyi. Barusan kan bunyi, kan terasa bunyi ini ya. Lalu karena tempatnya sempit, kita di sedemikian mungkin dilakukan. Bisa mungkin lah dilakukan. Lalu untuk mengambil bunyinya bagian pinggang, bisa kita ambil lakukan. Kita bisa taruh di sini, kita bisa taruh di sini, tapi kita ambil di sini. Seperti ini. Kita ambil lagi. Kan? Oke. Ada lagi? Oke, itu ya Bu Hana tadi sudah kelihatan bagaimana bagaimana eh, model kita di buntang banting diketak-ketak dari tadi ya sudah hampir satu jam tuh diketak dari jam 1 tadi ya sekarang sudah jam 2 alhamdulillah kalau orang lain diketak 1 jam gitu bayarnya berapa. Wah sambil praktek lumayan berkeringat tuh. Wah, alhamdulillah Kang Adin Bu Hana sambil mempraktekannya tuh sambil mempraktekannya Bu Hana ya alhamdulillah ini bisa dilihat nih wajah pasien kita setelah dikeretak nih memang agak sedikit lemes tapi seger gitu. Oh, bingung. Ya, oke. Nah, jadi silakan tadi Bapak Ibu kalau mau sambil mempraktekkan silakan dipraktekkan. Tapi kalaupun tidak, insya Allah nanti rekamannya bisa saya akan share sebagai bahan murojaah supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau mempraktekkan bisa sambil dilihat videonya, gitu ya. Terus tadi pertanyaan dari Bunda Yuni, ini tujuannya untuk apa? Terapi atau metode pemijatan matai atau disebut juga apa namanya message of Thailanders ya pijat Thailand disebutnya karena ada juga yang menyebut pijat Thailand itu fungsi utamanya untuk pertama mereposisi kembali tulang belakang ya mungkin tulang belakangnya sebelumnya tidak pada posisi yang seharusnya agak sedikit apa namanya ada sedikit bergeser eh, agak sedikit bergeser. Nah, dengan metode matai ini, insya Allah bisa dilakukan proses perbaikan. Walaupun pastinya tidak mungkin instan, tidak mungkin dalam satu kali pertemuan bisa langsung kembali ke bentuk semula. Harus harus ekstra istiqomah, ekstra konsekuen, gitu, ya, konsisten. Jadi harus benar-benar dilakukan continue gitu. Ada yang harus beberapa kali pertemuan, walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada yang satu kali pertemuan sudah eh, baik gitu sedang mengalami perbaikan tapi ya itu mungkin 1 berbanding berapa gitu tapi yang paling sering itu ketika mengalami reposisi dari tulang belakang ya harus berulang-ulang harus continue harus istiqomah ya itu tujuannya seperti itu Bun ya kudu pinter. Ya betul Pak Tatang memang harus kudu pinter kalau nggak pinter nggak boleh jadi terapis terapis itu nggak boleh bodoh jelas itu kudu pinter yang namanya terapis harus pinter. Tapi bukan berarti orang pinter dalam tanda kutip ya. Orang pinter beneran ini bukan orang pinter dalam tanda kutip. Nanti kalau orang pinter dalam tanda kutip dan jatuh-jatuhnya kayak Gupron lagi. Ini makola makoli lagi ya ujung-ujungnya. Ya. Eh, tadi ya tujuan dari mata ini benar-benar harus dan memang efektifnya offline sih kalau pemijatan itu offline. Jadi touch-nya, sentuhannya itu benar-benar terasa. Memang kalau online tadi kita sudah tahu tekniknya, letaknya, penempatan tangan seperti apa, penempatan apa pijatannya sebelah mana itu memang sudah tergambar. Cuma
tadi karena partnernya mungkin saudara kita, pasangan kita, partnernya Bapak Ibu selama yang tadi gunakan sebagai bahan praktek, mereka tidak akan protes, Bu. Apalagi kalau kayak Bu Haji Ais ya. Bu Haji Ais tadi kan partnernya itu suaminya, saya yakin suaminya nggak bakal protes. Terima aja lah gitu, mau diapain juga gitu. Kalau suami sampai protes, awas nggak dibikinin lagi, nggak dimasakin lagi nanti kan bahaya gitu. Ya, makanya eh, memang efektifnya kalau pijat itu offline. Makanya nanti kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti pelatihan offline-nya, Insya Allah kita akan adakan ya. Wah, kalau Bu Hana tak partnernya sama-sama terapis, wah Masya Allah. Kalau saya salah dia tahu ya betul. Kalau memang seperti itu lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Cuman kalau di sini kayak Kang Adin, partnernya santri kan yang jadikan bahan prakteknya itu santri, nggak bisa protes, nggak berani protes. Tapi insya Allah karena Kang Adin itu bukan baru belajar, tapi beliau sudah berpengalaman, sudah jauh dari tahun 2004 mengenal pijat, kemudian dari tahun 2017, 2007 menjalankan barber juga di mana di sana ada juga pijatnya. Jadi saya yakin apa yang dilakukan tadi kepada model praktek kita itu tidak sembarangan. Pasti benar-benar disesuaikan dengan keilmuannya, makanya tidak akan terjadi cedera apa-apa. Ya, insya Allah. Ya, makanya tadi kalau misalkan di antara Bapak Ibu yang praktekannya tiba-tiba cedera, eh, bisa konsultasi berikutnya ke Kang Adin ya. Oh, kok. Bu Haji Ais, alhamdulillah tidur partner saya habis dipijit, alhamdulillah Bu, berarti pijatan Ibu nyaman. Pijatan Ibu tidak sampai membuat suaminya eh, harus dipijat lagi sama yang lain gitu ya. Tapi udah dipijat sama ibu, insya Allah udah nyaman. Nah jadi alhamdulillah, kalau mudah-mudahan kalau seperti itu bisa bisa dilakukan. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya, barusan saya mempersilahkan dulu korban Kang Adin barusan suruh makan dulu, kasihan sudah ditretek-tretek kalau nggak makan dulu. Soalnya tadi kalau Bu Haji Yayat kan udah ditretek langsung tidur. Nah kalau ini dari korbannya Kang Adin harus ditretek langsung makan gitu. Kasih makan dulu, kasihanlah anak orang gitu, santri orang lain. Ya. Jadi tadi ya, eh, fungsi dari pemijatan pada dasarnya adalah untuk mereposisi baik itu otot, saraf, tulang dan yang lainnya gitu ya, untuk direposisi supaya kembali kepada bentuk yang seharusnya. Karena jika baik itu tulang, saraf, otot itu tidak pada kondisi yang seharusnya, itu akan membuat kesehatan kita pasti akan ada gangguan. Contohnya tadi ketika Kang Adin melihat setelah kakinya ternyata tidak simetris, itu biasanya ada sesuatu yang terganggu. Mungkinkah ada organ dalam yang kurang mendapatkan suplai oksigen, suplai komando dan sistem saraf gitu, sehingga pergerakannya tidak maksimal. Seperti contohnya tadi kayak yang disampaikan oleh ada penanya tadi saya lupa siapa, masalahnya pada lambung, apakah lambung juga bisa dipijat? Ternyata dengan pemijatan bisa, dengan mereposisi kembali sarafnya, mereposisi kembali tulangnya, mereposisi kembali ototnya, agar apa? Agar komando dari otak kepada lambungnya, di mana tugas lambung itu mencerna makanan, itu bisa optimal mencernanya. Sehingga tidak terjadi iritasi pada dinding lambung, tidak terjadi naiknya asam lambung, maka lambungnya akan kembali sehat dengan pijatan seperti itu. Nah, jadi fungsi dari pemijatan itu luar biasa sekali, banyak sekali fungsi pemijatan. Makanya kita sebagai seorang terapis sebaiknya memang menguasai itu, apalagi terapis bekam ya. Terapis bekam itu memang sebaiknya menguasai pemijatan, menguasai pembekaman, dan lebih bagus lagi menguasai teknik-teknik yang lain. Apalagi kalau dibantu dengan teknik rukiah.
Ruqyah itu luar biasa karena ruqyah itu adalah ruh dari Tibun Nabawi. Kalau sebagai terapis Tibun Nabawi tapi tidak bisa ruqyah, maka itu sama saja kita hanya bisa membekam tapi tidak punya ruh bekamnya sendiri. Kita punya terapis Tibun Nabawi tapi tidak punya ruh dari Tibun Nabawinya itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena Tibun Nabawi itu tidak lepas dari doa. Apapun itu metode pengobatannya, kalau tidak disertai dengan doa, maka pasti khasiatnya hanya khasiat jasmaniah saja. Tapi kalau disertai dengan doa, di mana kita memberikan unsur rohani kepada kepada pasien-pasien kita atau mungkin kepada kita sendiri, maka insya Allah itu akan lebih maksimal. Ya. Akan lebih maksimal hasilnya karena yang sehat itu bukan hanya jasmani tapi rohani juga harus sehat. Dan itu harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Oleh karena itu, seorang terapis itu yang minimal tiga ini harus kita kuasai. Pertama ruqyah, bekam, dan pijat. Tambah lagi akupuntur, tambah lagi gula itu lebih bagus. Tapi karena kita sebagai manusia itu tidak ada yang bisa menguasai segala hal, pasti punya keterbatasan, maka ya minimal tiga inilah yang kita kuasai. Ya, minimal tiga ini. Ditambah dengan bisa meracik herbal, itu bagus. Tapi kalaupun memang tidak memungkinkan, tenang aja, ada herbal al hijamah. Sedikit promosi juga kan. Ya, tapi ya minimal lah gitu ya. Tiga terapi sentuhan kita bisa lakukan. Yang dua terapi sentuhan jasmani, yang satu terapi sentuhan rohani. Itu memang perlu kita kuasai, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, mungkin banyak kurangnya dari pertemuan kita kali ini, tapi bagaimanapun ini adalah yang bisa kami lakukan untuk sesi hari ini. Insya Allah sesi besok kita akan memperdalam lagi tentang bekam dari mulai diagnosanya sampai ke sterilisasinya. Insya Allah besok akan kita praktekkan juga. Ya, jadi mungkin untuk yang sekarang kita akan akhiri pertemuannya sampai saat ini dan kita akan berjumpa lagi besok di jam yang sama insya Allah jam 9 ya. Jam 9 kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada halangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan kelancaran kesehatan sehingga besok kita bisa bertemu lagi. Dan jangan lupa mungkin untuk malam ini grup masih saya kunci dulu, belum bisa share apapun, belum bisa mengirim apapun karena masih supaya besok kita bisa masuk ke link yang sama, tidak harus nyari-nyari lagi, tidak harus scroll up lagi. Tapi insya Allah mulai besok setelah pelatihan, grup kembali akan saya buka karena siapa tahu mau ada yang bertanya baik itu ke saya ataupun ke Kang Adin. Ya, jadi mohon maaf nanti malam grupnya masih ditutup dulu supaya besok masuk ke link yang sama aja. Jadi linknya tetap yang sama ya, tidak harus masuk ke link yang lain-lain lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan hari pertama, alhamdulillah dicukupkan sampai di sini karena sekarang di tempat kami sudah setengah tiga ya, jam 2.20, sudah setengah tiga sore, mungkin di waktu Indonesia bagian tengah sudah setengah empat, waktu Indonesia bagian timur, Papua dan sebagainya itu sudah setengah lima, jadi mungkin tidak terlalu sore juga, khawatir masih ada kegiatan lain Bapak Ibu, masih ada sesuatu yang harus dikerjakan juga oleh Bapak Ibu, jadi saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya, mudah-mudahan pertemuan kita bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu, dan yang paling utama, pertemuan kita benar-benar bisa menjalin silaturahim antara kita semua. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada mentor baru di bagi kita yaitu Kang Adin yang bisa mengajari kita bagaimana cara memijat yang baik dan benar. Tadi ya, kalau memang ingin lebih efektif, insya Allah kita akan adakan offline-nya, bukan hybrid seperti ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa menjadi IO-nya nanti di tempatnya masing-masing gitu. Jadi kami bisa datang ke sana dengan persiapan yang maksimal gitu. Karena tadi pijatan itu memang perlu touch yang bisa dirasakan. Ada sentuhan yang perlu dirasakan. Baik, Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk kesempatan siang hari ini. Kita sama-sama tutup dulu pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Saya akan tutup dulu dengan membacakan salam perpisahan untuk hari ini bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita bertemu besok Bapak Ibu ya. Saya yang dulu yang Ya. sekarang. Zat.